Laurin Ulrich dan Delano van der Heijden, dua pemain asing yang baru-baru ini tiba-tiba ramai disebut dan bakal menjadi pemain timnas Indonesia. Tapi benarkah mereka layak untuk menjadi pemain timnas Indonesia? Secara kita tahu bahwa kedua pemain ini mempunyai umur yang sangat muda, dan jika dinaturalisasi kita tahu bahwa ini pemain belum bisa menunjukkan skill terbaiknya. Dan dengan adanya naturalisasi ini, apakah ini cuma sensasi dari PSSI aja? Mari kita kupas tentang kedua pemain ini secara lengkap. Yang pertama aku ingin membahas yaitu pada profil pemain dan juga posisi yang dia tempati sekarang. Yang pertama yaitu dari Laurin Ulrich. Dia adalah gelandang serang dari skuad muda dari Stuttgart, tim yang berada di Jerman. Dia berumur 20 tahun, mempunyai darah dari kakeknya. Kakeknya tinggal di Surabaya. Kemudian dia pindah ke Belanda dan juga menetap di Jerman, dan dia adalah pemain yang dimana dia berada di skuad nasional Jerman dari U16 hingga U19, dan juga pemain ini memiliki 25 permainan di skuad muda Jerman, dan menurutku dia adalah proyeksi atau jika dinaturalisasi merupakan langkah yang sangat tepat untuk timnas Indonesia ataupun langkah yang tepat untuk Pak Erick Thohir. Dan tentunya dengan adanya pemain ini kita tahu bahwa di posisi gelandang tentunya ada Tom Hay, kemudian ada juga Nathan, kemudian ada Joe Palupesi juga yang baru didatangkan, ada Ivar Jenner juga, banyak pemain baru-baru juga nantinya akan terus di-upgrade untuk mengisi skuad dan juga meningkatkan performa dari timnas Indonesia. Tetapi kalau kita lihat bahwa permainan dari pemain ini, Lauren Ulrich ini, dia bisa bermain sebagai pemain di 3 posisi, yaitu posisi gelandang serang AMF yang sekarang ditempatin oleh Tom Hay. Kemudian dia bisa bermain melebar juga di posisi kanan dan di posisi kiri. Dan kita tahu bahwa di posisi kanan ada Orat Mangun, dan di posisi kiri sering juga ditempatin oleh Rafael Struijk. Dan kedua pemain ini performanya lagi menurun. Oleh karena itu dengan adanya pemain ini, Lauren Ulrich ini datang untuk membela Indonesia secara sukarela, tentunya ini menambah daya serang, amunisi untuk meningkatkan kembali permainan dan regenerasi oleh timnas Indonesia secara dia berumur baru 20 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada Delano van der Heijden. Pemain ini adalah pemain yang merupakan salah satu yang terbaik dari skuad di Liga Belanda yaitu Feyenoord. Feyenoord ini mempunyai akademi yang bagus ya, dimana kita tahu bahwa Feyenoord ini menghasilkan talenta-talenta yang sangat bagus yang bermain di Eropa, bahkan bisa untuk berkompetisi lebih tinggi di UCL maupun di liga-liga elit Eropa teratas. Oleh karena itu dengan datangnya Delano ini dan juga sangat muda berumur 20 tahun, dia juga mempunyai teknik yang sangat bagus di posisi gelandang. Tetapi sekali lagi, kita sekarang timnas Indonesia banyak sekali pemain-pemain gelandang. Dan jika nantinya Delano ini direkrut atau menjadi warga negara Indonesia, tentunya banyak peluang dan juga banyak kesempatan yang dia nantinya dapatkan. Tetapi kita tahu bahwa jangan lupa bahwa timnas Indonesia mempunyai pemain-pemain lokal yang bagus, dan tentunya jika nantinya Delano ini menjadi pemain dari timnas Indonesia, pastinya pemain lokal akan tergusur. Tetapi kita lihat bahwa Delano ini menurutku tidak jauh lebih baik dari Ulrich. Karena apa? Karena dia di timnas junior Belanda, dia hanya bermain sebanyak 2 kali di U16 dan juga di U18. Oleh karena itu menurutku jika pengen mengambil, aku lebih menyarankan Lauren Ulrich dibandingkan dengan Delano ini. Secara posisinya hampir sama, dan kita juga masih mempunyai pemain-pemain yang versatile di timnas Indonesia seperti ada Ivar Jenner, terus ada Nathan juga, kemudian juga ada
Hopner yang bisa bermain di gelandang bertahan. Oleh karena itu banyak banget opsi, dan juga kita punya Joy Pelupesi yang dimana dia bisa digunakan untuk 1 sampai 3 tahun ke depan. Dan juga kalau kita lihat bahwa banyak pemain muda yang kita datangkan untuk dinaturalisasi, yang punya pemain warisan kita yang datang secara sukarela. Tetapi kita harus tahu bahwa ini pemain masih mentah. Tentunya kita nggak tahu masa depan mereka bagaimana. Dan kalau kita ingin meningkatkan performa timnas Indonesia secara cepat, maksudku cepat yaitu 1 hingga 5 tahun ke depan, kita harus bisa mengetahui pemain ini layak atau enggak. Seperti kita tahu bahwa ada Ole. Nah, itu bisa digunakan sebagai acuan untuk bisa dipakai, atau kualitas yang digunakan untuk timnas Indonesia. Standarnya tuh harus ada. Kalau kita lihat bahwa pemain-pemain seperti ini, pemain muda ini masih sangat mentah, dan tentunya pemain muda ini sangat rawan bisa berkembang dan bisa memburuk. Oleh karena itu, ini merupakan langkah yang menurutku jangan terlalu sering digunakan, apalagi untuk pemain-pemain muda untuk digunakan di skuad senior. Kemudian aku tentunya ingin membahas juga tentang sisi negatif dari datangnya dua pemain ini sebagai pemain dari timnas Indonesia. Pasti ya ada negatifnya, di mana mereka tentunya tahu bahwa dia akan bergabung ke timnas Indonesia. Cuman di sini aku ingin mempermasalahkan tentang komitmen. Kita tahu bahwa mereka baru dicari oleh PSSI, dan tentunya ya PSSI membutuhkan dia untuk sekuat untuk mengarungi kompetisi di Piala Asia U23. Tetapi kalau aku pikir harusnya dia bermain di U23 terlebih dahulu, kemudian baru ke timnas senior. Jangan sampai nantinya ketika didatangkan dia bermain di timnas senior, sehingga mengecilkan peluang pemain-pemain lokal yang sangat baik, seperti ada Ricky Kambuaya yang kemarin bermain bagus tetapi tidak digunakan. Kemudian juga tentunya ini bukan solusi jangka panjang, di mana pemain-pemain muda kita tahu bahwa dia masih mentah dan butuh pengalaman dan jam terbang yang ekstra untuk bisa meningkatkan skill dan performa mereka. Dan juga kita tahu bahwa pemain di ada sekarang yaitu timnas muda dari U17, U19 pun banyak, seperti ada Jidan Bin, kemudian ada juga pemain banyak lainnya, ada Doni Tri Pamungkas yang bisa bermain juga di sayap kiri atau juga di gelandang bertahan. Kemudian juga masih banyak pemain lainnya, dan aku pikir ya jika nantinya banyak pemain warisan, banyak pemain dari timnas Indonesia yang dinaturalisasi mudanya, ini mengecilkan kesempatan peluang dari pemain lokal Indonesia untuk berkembang lebih tinggi lagi. Karena kita tahu bahwa jika kurangnya kesempatan bermain pasti akan mempengaruhi kepercayaan diri dari suatu pemain. Dan kemudian kita tahu bahwa kedua pemain ini berada di Eropa, tentunya berbeda kondisi ya, di mana juga kondisinya sangat berbeda antara Eropa dan juga Asia atau ASEAN. Dan kalau kita lihat bahwa sebelumnya ada Rafael Struijk. Rafael Struijk butuh waktu yang lama. Dan juga kalau kita lihat sekarang ini Rafael Struijk sedang mengalami penurunan performa. Oleh karena itu, apakah Ulrich dan Delano siap dengan budaya sepak bola di Indonesia ataupun di ASEAN? Mari nanti kita lihat gimana perkembangan dari kedua pemain ini. Kemudian tentunya ya, dengan datangnya dua pemain ini pastinya akan ada fans yang pro dan fans yang kontra terhadap kedatangan dari kedua pemain ini. Karena apa? Karena yang di sisi lain ada yang setuju dengan perkembangan skuad muda dari timnas Indonesia, ada lagi di sisi lain ada yang tidak setuju dengan perkembangan timnas Indonesia yang tidak menggunakan pemain lokal, pemain akademi dari Indonesia untuk berkembang. Kita tahu bahwa Coach Nova Arianto hari ini sedang nantinya akan bermain melawan Afghanistan. Tentunya Coach Nova sudah mengamankan posisi ke lanjutan Piala Asia U17 dan juga mengamankan slot
ke Piala Dunia U17 tentunya dengan pemain-pemain lokal yang ada sekarang tentunya ini bagus dan perlu ditingkatkan kembali. Jika nanti ada pemain-pemain naturalisasi yang baru yang bisa didatangkan, kemudian juga mengambil posisi slot yang ditinggalkan pemain-pemain lokal ini membuat aku berpikir bahwa nantinya pemain lokal kita semakin lama semakin berkurang. Kemudian juga kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara lain, pastinya negara-negara lain mempunyai caranya sendiri dalam mengambil langkah naturalisasi. Seperti Vietnam, dia mengambil pemain yang sudah 5 tahun bermain untuk tim di Vietnam dan juga mempunyai pengalaman yang bagus dan sudah matang umurnya di kisaran 26 hingga 30 tahun. Dan menurutku ini tidak ada yang salah dari langkah ini. Karena apa? Karena kemampuan dia untuk menegosiasi pemain dan juga pemain pun mau untuk membela Vietnam. Dan juga kalau kita tahu Thailand juga sekarang lagi gencar-gencarnya mencari pemain-pemain dari Eropa khususnya di negara Skandinavia, dan pastinya dengan adanya Vietnam, Thailand, dan Malaysia ini membuat Indonesia pasti terus meningkatkan kemampuannya untuk mencari pemain-pemain berbakat di lainnya untuk meningkatkan kemampuannya lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian nih, menurut kalian nih, jika benar ya kalau mereka berkontribusi, kenapa tidak kita memakai kedua pemain ini yang nantinya akan dinaturalisasi? Tetapi aku cuman pengen berbicara bahwa pemain datang, 2 pemain muda ini datang, tapi kita lihat bahwa pemain muda ini sangat rentan, di mana umurnya masih sangat muda. Kita tahu bahwa kemarin kita ada Nathan Juaon yang didatangkan dengan umur masih sangat muda, tetapi sekarang bermain di timnas senior dan kemarin bermain melawan Australia mengambil langkah yang sangat buruk di mana dia melakukan 2 kesalahan, dan tentunya pasti nantinya dengan pemain-pemain muda lainnya pasti akan ada kesalahan-kesalahan lainnya jika dia bermain di timnas senior. Oleh karena itu ini merupakan langkah yang kurang tepat dan tepat untuk timnas Indonesia. Tetapi nih, jika menurut kalian kedatangan dari 2 pemain ini untuk membela timnas Indonesia bagaimana? Apakah cocok untuk timnas Indonesia? Apakah timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan pemain-pemain lokal, di mana pemain lokal kita sekarang sudah lebih lumayan berkembang dibandingkan sebelumnya? Kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada masukan, kritik, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. Alfial, thank you and bye-bye.